Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Cuma bermodal sendal buntut, Abu Nawas masuk istana dan mengubah takdir negeri. Di sebuah kedai kopi yang ramai dekat pasar utama Baghdad, desas-desus meresahkan menyebar cepat. Negeri itu sedang dilanda kekeringan aneh yang tak kunjung usai. Sawah-sawah retak dan sungai mulai menyusut, membuat Khalifah Harun ar-Rasyid muram di singgasananya. Kekeringan ini, kata para tetua, pasti adalah hukuman ilahi atas ketidakadilan di istana. Di tengah kegelisahan itu, duduklah Abu Nawas, bukan dengan pakaian sutra penyair istana, melainkan jubah usang dan sepasang sandal kulit butut yang bolong di sana-sini. Para tetangga mencibir, lihatlah si penyair kelaparan itu, sibuk melamun. Apa gunanya puisi di masa penceklik? Abu Nawas hanya tersenyum samar, matanya menatap tajam pada sepasang sandalnya yang sudah tipis itu. Malam harinya, Abu Nawas terbangun dengan keringat dingin setelah bermimpi didatangi sosok berjubah putih. Sosok itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun berulang kali menunjuk pada sandal bututnya, lalu ke arah gerbang megah istana 1001 malam. Abu Nawas yang terkenal cerdas segera memahami ini adalah isyarat, bukan keajaiban. Ia harus menggunakan benda yang paling ia kenal untuk mendekati masalah yang paling besar. Pagi itu, ia mencuci sepasang sandal bututnya hingga lumayan bersih, lalu menyelinap masuk ke kerumunan di gerbang istana. Sambil memegang sandalnya, ia berteriak lantang, "Saya membawa petunjuk ilahi untuk Khalifah, petunjuk untuk mengakhiri kekeringan." Penjaga gerbang terbahak. Menatapi teriakan itu cukup keras hingga terdengar oleh salah satu menteri yang lewat. Menteri yang sudah kehabisan akal akhirnya membawa Abu Nawas menghadap Khalifah. Di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid yang tegang dan para penasehat yang sinis, Abu Nawas berlutut. Tetapi alih-alih hadiah, dia meletakkan kedua sandal bututnya di atas permaidani sutra. "Ampun Baginda Khalifah," kata Abu Nawas. Suaranya tenang. "Ini bukanlah sandal biasa, melainkan kitab sandal yang diwahyukan dalam mimpi. Petunjuk ilahi mengatakan bahwa takdir kekeringan negeri ini akan berubah hanya jika Baginda Khalifah memakai sandal butut ini selama 3 hari penuh, lalu melakukan tindakan paling memalukan di depan seluruh rakyat." Khalifah dan seluruh istana terdiam, lalu tawa sinis pun meledak. Harun ar-Rasyid yang sudah frustasi menyeringai, "Baiklah penyair gila, demi rakyatku aku terima tantangan konyolmu. Jika hujan tidak turun selama 3 hari, kau akan digantung terbalik di gerbang kota." Sejak saat itu, pandangan paling absurd di seluruh Baghdad adalah Khalifah Harun ar-Rasyid, penguasa kekaisaran agung, memimpin rapat dan berjalan di koridor istana hanya mengenakan sepasang sandal butut yang kekecilan milik Abu Nawas. Sepatu emasnya disimpan rapi, diganti oleh kulit usang yang tipis dan compang-camping, membuat langkahnya terkesan canggung. Rakyat dan pejabat istana bingung. Semua orang berbisik bahwa Khalifah telah gila. Namun yang paling aneh, Khalifah Harun ar-Rasyid terlihat lebih membumi. Ia merasakan dinginnya lantai marmer melalui lubang di sandal butut itu. Sebuah simbol merendahkan diri yang disadari Abu Nawas harus ia lakukan agar keadilan kembali. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali menghadap. Saatnya melaksanakan bagian kedua, petunjuk ilahi Baginda, katanya sambil tersenyum misterius. "Kumpulkan semua rakyat di alun-alun utama. Kita akan menjual sandal ini." Ketika kerumunan besar berkumpul, Khalifah Harun ar-Rasyid naik ke panggung dengan langkah ragu-ragu di atas sandal bututnya. Abu Nawas kemudian memberikan pengumuman mengejutkan. "Dengarkan wahai rakyat Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid telah memutuskan untuk menjual sandal buntut sakral ini kepada penawar tertinggi. Hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli benih dan makanan bagi rakyat termiskin." Para menteri menganggap ini lelucon mahal, tapi Abu Nawas memiliki rencana yang jauh lebih dalam. Tiba-tiba Abu Nawas menyambar sandal itu, mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak lantang ke kerumunan. Sandal ini hanya akan dijual kepada orang yang mau mengaku dan menebus dosanya yang telah menyebabkan kekeringan.
Siapa yang serakah, dosanya yang telah menahan rahmat langit. Teriakan Abu Nawas menciptakan keheningan yang mematikan, menjebak semua orang dalam tekanan psikologis dan ketakutan ilahi. Seketika itu juga pejabat tinggi istana yang bernama Tuan Mansur, yang dikenal menimbun gandum dan memonopoli air sungai, ambruk dan menangis di hadapan semua orang, mengaku telah mencuri hak air para petani yang lemah. Rasa takut terbongkar dan tekanan massa membuatnya tak mampu menahan diri. Saat semua perhatian teralih pada pengakuan memalukan Mansur, sekonyong-konyong langit yang tadinya cerah mendadak gelap dan hujan deras turun membasahi seluruh Baghdad. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia seorang pengamat alam yang cerdas, tahu bahwa musim hujan yang tertunda akan segera tiba hari itu. Ia mengatur sandiwara di alun-alun agar hujan turun tepat setelah pengakuan itu. Kekeringan berakhir bukan karena keajaiban sandal, tapi karena Abu Nawas berhasil merendahkan kekuasaan khalifah dan mengungkapkan kejahatan di depan umum. Dengan sandalnya yang butut, ia memaksa keadilan kembali. Dan restorasi keadilan itulah yang diyakini rakyat telah memanggil bakat langit. Abu Nawas telah mengubah takdir negeri. Cerita selanjutnya. Suatu sore yang terik, di saat debu Baghdad berputar malas di udara, Abu Nawas dipanggil menghadap ke istana. Ia datang dengan jubah yang sedikit lusuh dan tatapan mata yang seperti biasa memancarkan kecerdikan licik sekaligus kepolosan yang membingungkan. Pengawal istana yang bertubuh besar menuntunnya melewati lorong marmer yang dingin, sementara Abu Nawas sibuk mengagumi ukiran kaligrafi di dinding. Khalifah Harun ar-Rasyid sedang duduk di singgasananya yang megah. Wajahnya tampak serius, tidak seperti biasanya. Di sampingnya duduklah seorang mullah terpelajar dari jauh. Seorang pria dengan janggut panjang dan sorban rapi, yang sejak tadi terus-menerus memandang rendah ke arah Abu Nawas. Udara di ruangan itu terasa tegang, seolah menanti pertunjukan yang akan segera dimulai. "Wahai Abu Nawas," ujar Khalifah dengan suara berat. "Aku dan mullah terhormat ini baru saja berdiskusi mengenai hal-hal yang tidak sempurna dalam hidup. Ia berpendapat bahwa kemalasan adalah aib terburuk. Namun aku memiliki teka-teki yang lebih mendalam untukmu. Aku ingin tahu, dari segala kegagalan, manakah yang paling menyakitkan? Dan mengapakah ia demikian?" Khalifah memberikan tatapan penuh tantangan. Mullah itu segera menyeringai, yakin bahwa Abu Nawas akan memberikan jawaban yang dangkal atau konyol. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan meminta waktu untuk merenungkan di luar. Ia kemudian melangkah ke taman istana yang indah, di mana bunga-bunga eksotis bermekaran. Dan matanya tertuju pada sebuah tunas yang layu sebelum mekar sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Abu Nawas kembali ke hadapan Khalifah. Ia tidak langsung menjawab, melainkan melayangkan pandangan ke arah mullah yang tampak tidak sabar itu. "Ampun tuanku Khalifah," katanya. "Kemalasan adalah buruk ya, tapi ia adalah pilihan. Kegagalan yang paling menyakitkan tuanku adalah potensi besar yang terbuang karena berhenti di tengah jalan." Ia kemudian membungkuk dan mengucapkan peribahasa puitis yang menjadi judul kisah ini. "Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi." Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam. Wajahnya berubah dari tegang menjadi penuh pemikiran. Dan kemudian tersenyum puas. Mullah tersentak. Tidak menyangka Abu Nawas bisa memberi jawaban filosofis itu. Khalifah setuju. Namun ia ingin bukti nyata. Bukan hanya kata-kata indah. Ia menantang Abu Nawas untuk membuktikan makna kedalaman dari kata-kata itu di mata seluruh Baghdad. Keesokan harinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memberi perintah kepada Abu Nawas. Ia harus menyiapkan sebuah demonstrasi di pasar raya Baghdad, tempat segala jenis manusia berkumpul, untuk memperlihatkan bagaimana bunga kembang tak jadi itu benar-benar menyakitkan. Mullah terpelajar itu juga diperintahkan ikut, bertugas sebagai pengawas dari juri dadakan yang skeptis. Abu Nawas dengan bekal 2 keping dinar emas dari Khalifah mulai berkeliling mencari peralatan aneh yang ia butuhkan. Ia membeli 2 pot tanah liat,
2 bibir mawar yang paling subur. Dan kemudian ia meminta bantuan seorang pedagang kurma yang memiliki suara lantang dan akting yang buruk. Abu Nawas menyuruh pedagang itu untuk pura-pura menjadi muridnya selama sehari penuh dan hanya mengajarkan setengah dari setiap instruksi yang ia berikan. Sang mullah mengawasi dari kejauhan dengan tatapan meremehkan, yakin bahwa Abu Nawas sedang membuat lelucon murahan. Di tengah pasar yang ramai, Abu Nawas memulai pertunjukannya. Ia menanam 1 bibit mawar dengan penuh perhatian. Ia menggali lubang yang sempurna, memastikan tanahnya gembur, menyiramnya dengan air yang jernih, dan menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur untuknya. Ia melakukan segala hal dengan kesungguhan hati. Lalu ia beralih ke pot yang kedua, yang harus ditangani oleh muridnya, si pedagang kurma. Siram dengan air, perintah Abu Nawas. Muridnya hanya menuang sedikit air, hanya membasahi permukaannya. Gali tanahnya, seru Abu Nawas lagi. Murid itu hanya mencungkil sedikit tanahnya, tidak sampai akarnya. Setiap kali sang murid melakukan sesuatu setengah-setengah, Abu Nawas akan berseru keras. Hanya segitu, itu baru setengah. Namun ia tak pernah membiarkan si murid menyempurnakannya. Orang-orang pasar mulai berkerumunan, menganggap ini adalah drama komedi terbaru Abu Nawas. 3 hari kemudian, Khalifah dan mullah itu datang kembali ke pasar untuk melihat hasilnya. Pot pertama yang ditanam oleh Abu Nawas telah memunculkan tunas kecil berwarna hijau, tanda ia akan tumbuh menjadi bunga yang megah. Sementara itu, pot kedua yang ditanam setengah-tengah oleh sang murid, tunasnya layu dan menghitam, bahkan tidak mampu menembus permukaan tanah dengan sempurna. Abu Nawas menunjuk ke pot yang gagal. "Tuanku Khalifah, Tuan mullah," katanya, "inilah yang paling menyakitkan, bukan karena ia mati, tapi karena ia mati setelah memiliki segala potensi untuk hidup. Jika sejak awal ia tidak ditanam, takkan ada yang berduka, tapi ia diberi harapan, diberi ilmu, namun hanya setengah-setengah. Berguru ke palang ajar menghasilkan bunga yang kembang tak jadi, dan rasa sakit yang ditimbulkan adalah penyesalan atas potensi yang gagal bersemi. Kerugian yang lebih pahit dari kemalasan itu sendiri." Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas sambil menggelengkan kepala kagum. Sementara mullah pelajar itu terdiam. Janggutnya bergetar, kini mengangguk perlahan, mengakui keunggulan kebijaksanaan Abu Nawas yang tak terduga. Cerita selanjutnya. Di seluruh penjuru Baghdad, dari pasar yang riuh hingga istana yang megah, nama Abu Nawas adalah jaminan tawa dan decak kagum. Dia bukan lagi orang asing, sebaliknya ia adalah sang pujangga istana yang paling dicari, pelawak yang paling dikandrungi, dan penasehat tidak resmi yang selalu berhasil membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, bahkan dalam situasi paling pelik. Semua orang mengenalnya, semua orang mencintainya, dan setiap perkataannya adalah hiburan yang dinanti. Namun, di balik setiap lelucon dan syair jenakanya, ada sorot mata yang kadang memancarkan keseriusan tak biasa, bahkan sedikit melankolis. Beberapa orang mendekat, termasuk Wazir Agung Ja'far, kadang menangkap keganjilan itu. Abu Nawas selalu tampak terlalu bijaksana, terlalu tenang, terlalu tak terpengaruh oleh kemewahan atau ketenaran. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dirinya yang dia sembunyikan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang paling sering berinteraksi dengan Abu Nawas adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dapat berbicara dengan fasih tentang filsafat Yunani dan strategi militer Persia. Topik-topik yang mustahil dikuasai oleh seorang yang hanya dikenal sebagai pujangga dari jalanan. Terlebih lagi Abu Nawas memiliki keanggunan dan cara bicara yang terlalu halus untuk sekedar seorang seniman rakyat. "Ja'far," ujar Khalifah suatu malam kepada wazirnya, "apakah kau tidak merasa ada yang aneh dengan Abu Nawas? Kecerdasannya melampaui batas,
dan ada semacam rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap tawanya. Aku merasa ia bukan sekadar Abu Nawas yang kita kenal. Ja'far mengangguk setuju. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sama. Khalifah kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin menginterogasi Abu Nawas secara langsung karena takut merusak hubungan baik mereka. Sebagai gantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Ja'far untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Abu Nawas di perpustakaan istana dengan dalil membahas proyek puisi baru. Kali ini Ja'far perintah Khalifah, "Aku ingin kau mengamatinya lebih dalam, pancing dia dengan topik-topik yang mungkin membangkitkan masa lalunya. Jangan menekan, tapi perhatikan setiap reaksi kecilnya. Aku yakin ada kisah besar yang ia sembunyikan." Ja'far mengangguk. Tugas ini terasa lebih seperti misi intelijen daripada urusan kesenian. Di perpustakaan yang remang, hanya diterangi lentera minyak, Ja'far dan Abu Nawas duduk berhadapan. Ja'far memulai percakapan tentang syair-syair lama, lalu secara halus menyerahkannya ke kisah-kisah tentang kepemimpinan yang adil, kesulitan dalam mengambil keputusan besar, dan beban mahkota. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar cerdas dan membuat Ja'far semakin bingung. "Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin besar, bukan, Abu Nawas?" pancing Ja'far mengamati ekspresi Abu Nawas. "Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harapan, dan seringkali terlalu banyak bahaya." Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. "Setiap takdir memiliki bebannya sendiri, Yang Mulia Wazir. Baik khalifah maupun rakyat jelata sama-sama memikulnya. Yang membedakan hanya cara kita memikulnya." Ja'far merasa ia belum cukup dekat. Ia kemudian mengajukan sebuah teka-teki. Bukan teka-teki jenaka seperti yang biasa Abu Nawas jawab, melainkan sebuah teka-teki yang mengandung simbiosis tinggi tentang kebijaksanaan sejati, kekuasaan yang tak terlihat, dan otoritas tanpa mahkota. Apa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, mengeringkan lautan, dan membangun kota, namun tidak memiliki tangan, kaki, ataupun tahta, tanya Ja'far. Abu Nawas terdiam cukup lama. Tidak seperti biasa, ia tidak langsung menjawab dengan kelakar. Kerutan muncul di dahinya, seolah teka-teki itu menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ja'far melihatnya, dan dalam keheningan itu, ia merasa semakin yakin bahwa teka-teki itu telah menyentuh inti rahasia Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengangkat kepalanya. "Yang Mulia Wazir," katanya pelan, "jawabannya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia, memimpin bangsa, dan mengatasi rintangan. Meskipun ia tidak berwujud fisik, ia adalah kekuasaan yang sejati, yang bahkan melebihi tahta." Jawaban itu membuat Ja'far terperangah. Bukan hanya jawaban yang tepat, tetapi cara Abu Nawas mengucapkannya dengan nada yang penuh makna tersembunyi, seolah ia berbicara tentang esensi dirinya sendiri. Ada getaran emosi yang tak kentara dalam suaranya. Ja'far tahu ia telah menemukan sesuatu yang besar. Jawaban itu bukan sekadar teka-teki, itu adalah pengakuan samar akan kedalaman pemikirannya. Ja'far segera melaporkan hasil pertemuannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menceritakan setiap detail, dari sorot mata Abu Nawas yang serius hingga jawaban teka-teki yang penuh makna ganda tentang kebijaksanaan. Khalifah mendengarkan dengan seksama, alisnya terangkat karena terkejut. "Jadi, firasatku benar," gumamnya. "Ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa." Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke hadapannya, bukan dalam suasana formal, melainkan dalam pertemuan pribadi di taman istana yang tenang. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan suara lembut, "aku telah mengagumi kecerdasan dan kesetiaanmu. Namun aku merasa ada bagian darimu yang belum pernah kau tunjukkan padaku.
Apakah ada rahasia yang begitu besar hingga kau harus menyembunyikannya dari sahabatmu? Abu Nawas menunduk. Kejenakaannya sirna. Hanya ada raut lelah dan kesedihan di wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap pelan. Yang mulia Khalifah, hamba memang bukan dari garis keturunan bangsawan, pun bukan mewarisi tahta dari negeri manapun. Identitas asli hamba yang sesungguhnya adalah seorang pengamat, seorang yang memilih untuk hidup di tengah keramaian, mengamati setiap sudut kehidupan, dan memahami manusia dari berbagai sisi. Hamba menyadari, lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar namun tegas, bahwa kebenaran dan kebijaksanaan seringkali sulit diterima jika datang dari seorang guru atau filsuf yang terlalu serius. Oleh karena itu, hamba memilih pesona sebagai seorang pujangga jenaka, melontarkan kebenaran dalam balutan tawa, agar hati dan pikiran orang dapat menerimanya tanpa perlawanan. Hamba menyembunyikan identitas ini agar hamba bisa bergerak bebas, mengamati tanpa dihakimi, dan berbicara tanpa beban ekspektasi. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam lama, mencerna setiap kata, kemudian senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia bangkit dan mendekati Abu Nawas. Ia menepuk pundak sang pujangga. Abu Nawas, katanya dengan suara mantap, kau memang bukan pangeran dalam darah, namun kau adalah pangeran dalam kebijaksanaan. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kebenaran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun tahta. Aku bangga memiliki seorang sahabat dan penasehat sepertimu. Sejak hari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid semakin menghargai Abu Nawas, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Abu Nawas tetaplah sang pujangga Baghdad yang terkenal. Kini ia merasa lebih bebas. Namun, ia tahu bahwa khalifahnya memahami dan menghargai identitas asli dirinya. Seorang yang memiliki kebijaksanaan melebihi raja sekalipun, namun memilih untuk menyampaikannya melalui tawa dan lelucon. Dan tawa Khalifah Harun ar-Rasyid tak pernah lagi semurni saat ia tertawa karena cerita-cerita dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari baru saja menyapa menara-menara masjid dan riuh redah pasar yang sudah menggeliat. Pedagang berteriak menjajalkan dagangannya. Aroma rempah dan parfum mewah bercampur di udara. Dan koin-koin bergemicik tak henti-hentinya berpindah tangan. Semua orang tampak sibuk. Mata mereka berbinar-binar memandang tumpukan dirham dan dinar. Seolah kebahagiaan sejati hanya bisa diukur dari seberapa penuh kantung mereka. Di antara hiruk-pikuk itu, terlihatlah Abu Nawas. Ia tidak seperti yang lain. Dengan jubah yang sedikit usang dan senyum tipis di bibirnya, ia justru duduk santai di pinggir jalan, memperhatikan orang-orang dengan pandangan geli. Sesekali ia akan mengangkat alisnya atau menahan tawa kecil yang hampir meledak dari dadanya, seolah menyaksikan sebuah pertunjukan sandiwara yang sangat lucu. Tak jauh dari tempat Abu Nawas duduk, seorang pedagang unta kaya raya tengah berdebat sengit dengan seorang saudagar permata. Keduanya sama-sama berusaha menipu yang lain, saling merendahkan kualitas dagangan lawan dan menyanjung harta benda mereka sendiri dengan suara yang tinggi. Wajah mereka memerah, urat leher menonjol, seolah-olah harga diri mereka ditentukan oleh siapa yang berhasil meraih keuntungan terbesar dalam transaksi itu. Abu Nawas menggelengkan kepala. Ia mengeluarkan sepotong roti kering dari kantungnya, menggigitnya perlahan dan mengunyahnya dengan santai. Ia melirik ke arah pedagang dan saudagar permata itu, lalu tersenyum lebih lebar. Dunia, gumamnya pelan. Sungguh sebuah panggung komedi yang tak pernah sepi penonton. Tiba-tiba tawa Abu Nawas pecah. Bukan tawa terbahak-bahak yang kasar,
melainkan tawa yang renyah dan penuh kejenakaan. Tawa yang menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Seorang penjual kurma yang sendari tadi sibuk menimbang dagangannya menoleh dengan dahi berkerut. "Apa yang lucu, Abu Nawas?" tanyanya sedikit kesal, merasa terganggu oleh tawa itu. Abu Nawas menyeka sudut matanya yang sedikit berair. "Aku hanya teringat sebuah cerita," katanya. Suaranya masih terselip tawa. Seorang raja yang mengira kekayaannya akan membawanya ke surga, padahal surga itu sendiri tak bisa dibeli dengan seisi pasar ini. Ia menatap sekelilingnya, ke arah wajah-wajah yang dipenuhi ambisi dan kecemasan. Lalu tawa kecilnya kembali mengalir, lebih lembut namun tetap mengusik. Malam itu, istana Khalifah Harun ar-Rasyid dipenuhi cahaya lilin dan aroma masakan mewah. Sultan mengadakan pesta besar, mengundang para bangsawan, saudagar kaya, dan ulama terkemuka. Meja-meja dipenuhi hidangan lezat, musik mengalun merdu, dan membincangkan tentang kekuasaan serta intrik politik memenuhi setiap sudut ruangan. Para hadirin berlomba-lomba memamerkan perhiasan dan pakaian terindah mereka, berharap mendapat perhatian dari Khalifah. Di antara keramaian itu, Abu Nawas juga hadir. Berkat reputasinya sebagai penyair dan seorang yang cerdik. Namun ia tidak seperti yang lain. Ia memilih duduk di sudut yang agak tersembunyi, mengamati para tamu dengan senyum misterius di wajahnya. Ia tak mengenakan pakaian gemerlap dan tak berusaha menarik perhatian siapapun. Seolah-olah ia adalah seorang pengamat dari dunia lain. Seorang menteri dengan jenggot lebat membual tentang koleksi kudanya yang tak tertandingi. Sementara seorang saudagar kaya lainnya menyombongkan tentang kapal-kapalnya yang berlayar hingga ke negeri seberang. Mereka berbincang dengan nada angkuh, seolah-olah kekayaan adalah satu-satunya tolak ukur kebahagiaan dan harga diri. Mereka saling melirik, membandingkan diri satu sama lain, dan dalam diam berkompetisi dalam siapa yang paling berlimpah harta. Abu Nawas mengambil segelas air kurma, menyesapnya perlahan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya lagi. Mereka seperti anak-anak yang berlomba mengumpulkan kerikil paling berkilau, pikirnya. Padahal kebahagiaan sejati tak pernah berbentuk kerikil, apalagi tumpukan dirham. Ia menghela napas, sebuah napas yang lebih menyerupai tawa tertahan. Di tengah kemeriahan pesta, Abu Nawas tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekati Khalifah yang sedang asik mendengarkan pujian dari seorang penyair istana. Semua mata tertuju padanya. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. "Ada apa, Abu Nawas? Adakah pantun baru yang ingin kau persembahkan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku," katanya dengan suara tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Hamba hanya teringat bahwa di antara semua kemegahan ini, suara yang paling merdu seringkali adalah suara keheningan." Beberapa bangsawan saling pandang, bingung dengan ucapan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas kembali ke tempat duduknya, seolah senyum tipis tersungging di bibirnya, meninggalkan keheningan singkat yang jauh lebih bermakna daripada bualan kekayaan yang mengisi ruangan. Malam telah larut, pesta di istana pun usai. Para tamu beransur-ansur pulang, menunggangi kuda atau tandu mereka. Masih terbuai kemewahan dan obrolan tentang dunia. Jalanan Baghdad yang ramai kini mulai sepi, hanya diterangi oleh obor-obor di beberapa sudut cahaya rembulan. Abu Nawas memilih berjalan kaki, menikmati sejuknya udara malam dan keheningan yang mulai menyelimuti kota. Ia tak terburu-buru, langkahnya ringan, seolah beban dunia tak pernah singgah di pundaknya. Ia mendengarkan suara jangkrik, melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit Baghdad, dan sesekali bersenandung pelan. Kontras sekali dengan raut wajah para bangsawan yang masih tampak tegang dan lelah. Seolah kemewahan pesta tadi justru menguras energi mereka. Di sebuah lorong sempit yang remang-remang, Abu Nawas berpapasan dengan seorang pengemis tua. Pakaiannya compang-camping dan ia meringkuk kedinginan. Abu Nawas berhenti.
Ia merogoh kantungnya dan menemukan beberapa keping dirham yang khalifah berikan kepadanya sebagai hadiah. Tanpa ragu, ia menyerahkannya kepada pengemis itu. Pengemis itu menatapnya dengan mata berbinar, mengucapkan terima kasih berkali-kali. "Terima kasih Tuan, semoga Allah membalas kebaikanmu," kata pengemis itu. Abu Nawas tersenyum. "Jangan berterima kasih padaku," katanya lembut. "Terima kasih kepada Dia yang menciptakan kemurahan hati dalam dirimu." Ia melanjutkan perjalanannya. Hatinya terasa ringan, jauh lebih ringan daripada saat para bangsawan itu membual tentang kekayaan mereka. Ketika sampai di depan rumahnya yang sederhana, Abu Nawas menadah ke langit. Bintang-bintang bersinar begitu terang, seolah tersenyum kepadanya. Ia teringat kembali semua keramaian pasar, bualan para saudagar, dan kemegahan pesta di istana. Semua hiruk pikuk tentang dunia, semua ambisi dan persaingan, kini terasa begitu jauh dan tak berarti. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir Abu Nawas. Tawa yang kali ini bukan tawa geli atau jenaka, melainkan tawa yang penuh kelegahan dan rasa syukur. Ia telah melihat dunia mengejar dunia, dan ia justru menertawakannya. Karena ia tahu harta sejati bukanlah apa yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan apa yang bisa dirasakan dalam hati. Ia masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Baghdad yang perlahan terlelap dalam tidurnya, dengan senyum di wajahnya dan ketenangan di hatinya. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk pikuk pasar Baghdad yang berjejer buah-buah ranum, rempah-rempah eksotis, dan aneka dagangan, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kios kurma. Sesekali ia mengipasi dirinya dengan kipas daun lontar. Matanya lincah mengamati geliat pasar yang tak pernah sepi. Seorang pedagang apel yang baru saja melayani pembeli melihat Abu Nawas dengan tampak adem ayem, menghampirinya dengan senyum ramah. "Abu Nawas, hari ini kulihat kau tak memborong apapun. Bukankah istri dan anak-anakmu memerlukan buah-buahan segar ini?" tanya pedagang itu sambil menunjuk keranjang apelnya yang merah merona. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Matanya melirik ke arah tumpukan apel, namun tak ada hasrat untuk membeli terpancar di sana. Tak jauh dari situ, seorang pedagang kain sutra mewah sedang sibuk menjelaskan keunggulan kainnya kepada seorang saudagar kaya. Kain-kain ini dengan warna-warni memukau berkibar-kibar terterpa angin, memancarkan kemewahan yang sulit ditolak. Para wanita kaya berkerumunan, menawar harga dengan riang. Seolah-olah semakin banyak kain yang mereka miliki, semakin lengkaplah kebahagiaan mereka. Pedagang sutra itu yang kebetulan mengenal Abu Nawas menyapanya dengan suara lantang. "Abu Nawas, apakah kau tak tertarik dengan kain-kain indah ini? Pakaian usangmu itu mungkin sudah saatnya diganti." Abu Nawas tertawa kecil. Ia menunjuk pakaiannya yang sederhana bersih, namun memang sudah agak usang. "Kain ini masih bisa melindungiku dari terik dan dingin, saudaraku. Dan yang lebih penting, kain ini tak menuntut lebih dariku," jawabnya kalem. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, Abu Nawas berjalan pulang menyusuri gang-gang sempit Baghdad. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Tuan Faruk, seorang saudagar kaya raya yang dikenal dermawan namun juga sangat menghargai harta. Tuan Faruk tersenyum dan mengundang Abu Nawas untuk makan malam di rumahnya yang megah. "Abu Nawas, malam ini aku mengadakan jamuan makan. Akan ada hidangan lezat dan obrolan menarik. Maukah kau datang?" kata Tuan Faruk dengan nada hangat. Abu Nawas mengangguk setuju. Tahu bahwa jamuan Tuan Faruk selalu penuh dengan hidangan berlimpah ruah, jauh melebihi apa yang biasa ia nikmati di rumahnya yang sederhana. "Dengan senang hati Tuan Faruk, aku pasti datang," jawab Abu Nawas, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa sungkan atau minder.
Malam itu, rumah Tuan Paruk dipenuhi gemerlap lampu, minyak, dan aroma masakan yang menggugah selera. Meja makan dipenuhi hidangan istimewa, daging kambing panggang, nasi biryani dengan rempah-rempah pilihan, aneka roti pipih, dan buah-buahan segar dari berbagai penjuru negeri. Para tamu makan dengan lahap. Sebagian besar dari mereka adalah saudagar dan pejabat yang terbiasa dengan kemewahan. Abu Nawas makan secukupnya, menikmati setiap suapan, namun tak terlihat serakah. Ia mengamati bagaimana beberapa tamu bahkan merebut hidangan tertentu, seolah takut kehabisan. Sikapnya yang tenang dan bersahaja membuat Tuan Paruk mengamati dirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah selesai makan, saat teh min disajikan, Tuan Paruk memandang Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya. Suaranya pelan namun terdengar jelas oleh beberapa tamu di sekitarnya. "Aku melihatmu makan dengan tenang, tak seperti yang lain yang seolah tak pernah kenyang. Di pasar tadi kau juga tak tertarik pada kemewahan. Padahal jika kau mau, aku bisa memberimu sejumlah dirham untuk membeli apapun yang kau inginkan." Abu Nawas tersenyum, matanya memancarkan kebijaksanaan yang lucu. "Tuan Paruk yang terhormat," jawabnya. "Tadi siang, pedagang apel bertanya, mengapa aku tak membeli buah? Pedagang sutra bertanya, mengapa aku tak mengganti pakaian? Sekarang Tuan bertanya mengapa aku tak tertarik pada harta. Jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah sama." Para tamu lain mulai mencondongkan badan, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. "Aku makan seperlunya," lanjut Abu Nawas, "karena perutku memiliki batas. Aku memakai pakaian ini karena cukup melindungiku. Dan aku tidak mengkhawatirkan harta, karena aku merasa cukup." Sebuah tawa kecil menyelinap di antara para tamu. Mereka tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu. Tuan Paruk mengerutkan keningnya. "Cukup? Bukankah manusia selalu ingin lebih, Abu Nawas? Bukankah semakin banyak yang kau miliki, semakin tenang hidupmu?" Abu Nawas menggelengkan kepala perlahan. "Justru sebaliknya, Tuan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang dijaga. Semakin banyak yang dijaga, semakin banyak pula kekhawatiran yang datang. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang dimiliki." Beberapa tamu mengangguk-angguk setuju, sementara yang lain masih tampak bingung. Berapa hari kemudian, Tuan Paruk bertemu lagi dengan Abu Nawas di pasar. Kali ini wajah Tuan Paruk tampak keruh. Ia bercerita tentang salah satu kapal dagangan yang baru saja mengalami badai dan kehilangan sebagian besar muatannya. Kerugian besar itu membuat Tuan Paruk sulit tidur dan nafsu makannya berkurang. "Abu Nawas, betapa benar perkataanmu waktu itu," keluh Tuan Paruk. "Aku memiliki begitu banyak, namun kini aku merasakan kekhawatiran yang tiada henti. Kapalku karam, hartaku berkurang, dan hatiku pun gelisah." Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong perkataan Tuan Paruk. Hanya sekekali mengangguk. Abu Nawas menunjuk seekor burung pipit yang sedang mematuk-matuk butiran beras di tanah. "Lihatlah burung kecil itu, Tuan Paruk. Ia tidak memiliki lumbung yang penuh, tidak pula memiliki kapal dagangan yang melintasi lautan. Setiap hari ia mencari makan seperlunya, dan setiap malam ia tidur nyenyak di sarangnya, tanpa sedikit pun kekhawatiran tentang hari esok. Ia tidak memiliki banyak," lanjut Abu Nawas, "tetapi ia merasa cukup, dan karena ia merasa cukup, ia bebas dari beban kekhawatiran yang membelenggu kita memiliki segalanya. Kebahagiaan bukanlah diukur dari seberapa besar tumpukan harta, melainkan dari seberapa besar hati kita mampu merasa cukup dan bersyukur." Mendengar perumpamaan itu, wajah Tuan Paruk perlahan mulai cerah. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada angka-angka di pembukuan dan besar kekayaannya, hingga melupakan arti ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Ia mengulurkan tangan kepada Abu Nawas.
Terima kasih Abu Nawas. Pelajaranmu kali ini jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang kumiliki. Aku telah memiliki segalanya, namun baru kali ini aku mengerti arti merasa cukup. Sejak hari itu, Tuan Paruk mulai mengubah cara pandangnya tentang harta. Ia tetap berdagang dan mencari rezeki. Namun kekhawatiran dan keserakahan yang dulu menguasainya kini telah tergantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang datang dari merasa cukup. Dan di Baghdad, kisah Abu Nawas yang tak memiliki banyak namun selalu merasa cukup menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Cerita selanjutnya. Udara sore di Baghdad terasa hangat, membawa aroma rempah dan kopi yang baru diseduh. Di sebuah kedai kopi yang ramai, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopi hangatnya. Pandangan matanya yang cerdas menangkap sosok pemuda bernama Fahmi. Seorang pembuat karpet terampil yang terkenal di seluruh kota. Namun alih-alih merajut karpet, hari ini Fahmi tampak gelisah. Ia terus menghela napas panjang dan sesekali menundukkan kepala. Melihat kegelisahan Fahmi, Abu Nawas lantas menghampirinya. "Wahai Fahmi," sapa Abu Nawas dengan senyum ramah. "Mengapa wajahmu murung seperti awan mendung yang enggan menurunkan hujan? Apakah benang-benangmu kusut? Ataukah desain karpetmu tidak indah?" Fahmi mendongak, matanya yang sedih bertemu dengan pandangan Abu Nawas. "Bukan itu, Tuan Abu Nawas," jawab Fahmi dengan suara parau. "Ada masalah yang jauh lebih besar dari sekadar benang kusut. Masalah ini lebih rumit dari pola karpet terumit sekalipun. Ayah saya ingin saya segera menikah, tetapi saya takut." "Takut apa?" tanya Abu Nawas, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apakah kamu takut pada mas kawin mahal? Atau pada mertua yang galak?" Fahmi menggelengkan kepala dengan cepat. "Bukan, Tuan. Saya takut tanggung jawab," katanya jujur. "Saya khawatir tidak bisa membahagiakan istri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dan tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Bagaimana jika saya salah memilih? Bagaimana jika saya gagal?" Abu Nawas tersenyum bijaksana. Ia menepuk pundak Fahmi. "Fahmi, ketakutanmu itu seperti bayangan. Semakin kau lari, semakin besar ia mengejarmu. Bayangan itu hanya ada karena ada cahaya di belakangmu. Dan cahaya itu adalah cinta dan tanggung jawab. Cobalah hadapi bayangan itu, dan lihatlah betapa kecil ia sebenarnya." Abu Nawas mulai menceritakan sebuah perumpamaan tentang seekor burung yang takut terbang dari sarangnya. Tetapi setelah mencoba, ia menemukan keindahan dunia di atas sana. Cerita Abu Nawas sedikit menenangkan hati Fahmi. Ia merasa Abu Nawas adalah orang yang tepat untuk membantunya. "Tuan Abu Nawas," kata Fahmi, "apakah Anda punya cara untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi suami yang baik? Saya butuh keberanian itu." Abu Nawas mengangguk. "Tentu, Fahmi. Tapi keberanian itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu. Saya akan membantumu menemukannya. Kita akan melakukan sebuah latihan pernikahan yang unik. Saya akan memberikan tantangan yang akan menguji kesiapanmu. Jika kamu berhasil, kamu akan menemukan jawaban yang kau cari." Fahmi bingung, tetapi juga penasaran. Latihan pernikahan? Apa maksud Abu Nawas? Namun ia percaya pada Abu Nawas, sang penyair cerdas yang seringkali menemukan solusi dari masalah paling pelik sekalipun. "Baiklah Tuan Abu Nawas," kata Fahmi, dengan tekad yang mulai tumbuh. "Tantangan apapun saya siap." Abu Nawas tersenyum dan meminta Fahmi untuk datang keesokan harinya di kediamannya. Tepat sebelum matahari terbit, ia berjanji akan memberi petunjuk pertama dari latihan yang aneh ini.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Fahmi sudah berada di depan rumah Abu Nawas. Begitu pintu dibuka, Fahmi disambut dengan pemandangan yang tak terduga. Abu Nawas berdiri di sana dengan sebuah keranjang besar berisi sebuah anggur yang sudah ranum. Buah anggur itu tampak segar, tetapi juga sangat berat. "Selamat datang, Fahmi," sapa Abu Nawas. "Ini adalah tantangan pertamamu. Aku ingin kamu menggendong sekeranjang anggur ini ke rumahku di seberang sungai." Fahmi mengerutkan dahi. "Hanya itu, Tuan Abu Nawas. Mengapa tidak naik perahu saja?" tanya Fahmi. Abu Nawas tersenyum licik. "Tentu, kau boleh naik perahu, tapi ada satu syarat yang sangat penting. Kamu harus mengangkat keranjang ini dengan kedua tanganmu, dan tidak boleh ada satupun buah anggur yang jatuh." Fahmi menelan ludah. Ia tahu menyeberangi sungai dengan perahu sambil membawa beban berat seperti itu bukanlah hal yang mudah. Fahmi segera memanggul keranjang itu dan melangkah dengan hati-hati menuju perahu. Setiap langkahnya terasa berat, dan perahu yang bergoyang di atas air membuat keseimbangan tidak stabil. Abu Nawas hanya mengamati dari pinggir sungai sambil menahan tawa. Beberapa kali Fahmi hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia berhasil bertahan. Keringat membasahi dahinya, tapi ia terus memegang keranjang itu dengan kuat. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Fahmi akhirnya tiba di seberang sungai dengan selamat. Ia meletakkan keranjang itu di tanah dan menghela napas panjang. "Apakah ada satu anggur yang jatuh?" tanya Abu Nawas sambil mendekat. Fahmi menggeleng. "Tidak ada, Tuan. Semua utuh." Abu Nawas tersenyum puas. "Bagus. Kau berhasil lulus ujian pertama. Kau telah membuktikan bahwa kau bisa membawa beban dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Beban itu adalah istrimu, dan kamu tidak akan membiarkan buah cintamu jatuh." Fahmi mulai mengerti maksud Abu Nawas. Ini bukan hanya tentang anggur, melainkan tentang komitmen. "Lalu, apa ujian selanjutnya, Tuan?" tanya Fahmi bersemangat. "Tantangan berikutnya adalah tantangan kesabaran," kata Abu Nawas. "Temui aku di pusat pasar besok, saat matahari tepat di atas kepala kita." Fahmi mengangguk, merasa sedikit lebih percaya diri. Ia kini menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang mempermainkannya, tetapi benar-benar membimbingnya untuk menghadapi ketakutan terbesarnya. Di tengah keramaian pasar Baghdad yang ramai, Fahmi bertemu Abu Nawas. Abu Nawas membawa sebuah kantong kain usang. "Ini tantangan terakhirmu," kata Abu Nawas, menyerahkan kantong itu. Di dalamnya ada sebuah kemeja sutra yang indah, tetapi di bagian bahunya terdapat robekan yang sangat panjang. "Aku ingin kamu menjahit kemeja ini agar menjadi sempurna lagi. Kamu harus menjahitnya di tengah keramaian ini, dan tidak boleh ada seorang pun yang menyadari bahwa kemeja ini pernah robek." Fahmi memandang kemeja itu, dan kemudian menatap kerumunan yang lalu lalang. Sulit sekali untuk berkonsentrasi di tengah kebisingan itu, apalagi menjahit dengan rapi. Abu Nawas tersenyum. "Ingatlah, Fahmi, hubungan pernikahan itu seperti kemeja ini. Terkadang ada robekan atau masalah yang muncul, dan kau harus bisa menjahitnya dengan kesabaran, kelembutan, dan tanpa membuat orang lain tahu. Cobalah." Fahmi duduk di sudut pasar, mencoba mengabaikan hiruk-pikuk di sekitarnya. Ia mengambil jarum dan benang, lalu memulai menjahit dengan penuh konsentrasi. Setiap kali ada pedagang yang lewat dan menyenggolnya, ia terus menahan diri agar tidak marah. Setiap kali ada anak-anak berteriak, ia harus tetap fokus. Jarumnya menusuk dan menarik, perlahan tapi pasti, merapatkan setiap helai benang sutra. Ia menjahit dengan penuh kesabaran, memperbaiki kerobekan itu dengan ketekunan. Setelah beberapa jam, Fahri akhirnya menyelesaikan jahitannya. Ia merapikan kemeja itu dan menunjukkan hasilnya pada Abu Nawas. Jahitan itu sangat rapi,
Hampir tidak terlihat bahwa kemeja itu pernah robek. Abu Nawas mengambil kemeja itu dan memeriksanya dengan teliti. Ia mengangguk puas. Luar biasa, Fahmi. Kau berhasil, katanya. Kau telah membuktikan bahwa kau memiliki kebesaran untuk memperbaiki robekan dalam hidup. Abu Nawas mulai menatap Fahmi dengan mata berbinar. Fahmi, lihatlah dirimu. Kau telah berhasil menggendong beban dengan penuh tanggung jawab. Dan kau telah menjahit robekan dengan penuh kesabaran. Itu adalah dua hal paling penting dalam pernikahan. Jadi, apa kau masih takut? Fahmi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Abu Nawas. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Saya sekarang tahu bahwa saya siap. Tantangan Anda telah membuka mata saya. Berapa bulan kemudian, Fahmi menikah dengan seorang gadis baik hati dari desa seberang. Pada acara pernikahannya, Abu Nawas datang membawa hadiah. Hadiah itu adalah sepasang karpet indah yang dirajut oleh Fahmi sendiri. Fahmi memeluk Abu Nawas. Terima kasih Tuan Abu Nawas, katanya. Anda tidak hanya memberi saya keberanian untuk menikah, tetapi Anda juga membantu saya menemukan diri saya sendiri. Dan Abu Nawas hanya tersenyum, melihat pemuda yang dulu takut menikah, kini menjadi seorang suami yang berbahagia. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di jantung kota Baghdad, tempat aroma kopi Arabica dan rempah-rempah berpadu dengan bisikan gosip dan tawa renyah. Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopinya. Telinganya yang tajam menangkap serpihan percakapan dari meja sebelah, di mana beberapa pedagang dengan nada mencemooh membicarakan keangkuhan Abu Jahil, seorang saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan kepercayaannya akan kebijaksanaannya sendiri. Si Abu Jahil itu, ujar seorang pedagang kurma, seolah dunia ini berputar hanya untuk melayani akalnya. Aku pernah mendengarnya berkata, bahkan Sokrates pun akan tersipu malu di hadapannya. Tawa-tawa kecil mengiringi celotehan itu. Namun di mata Abu Nawas, sebesit ide jenaka mulai berkilat. Betapa menariknya ketika kesombongan Abu Jahil itu bisa digoyahkan dengan cara yang tak terduga. Abu Nawas pulang ke rumahnya. Otaknya berputar merangkai rencana. Ia memikirkan cara untuk membuat Abu Jahil yang selama ini selalu merasa paling benar dan paling berakal menjadi sasaran empuk untuk lelucon cerdasnya. Tiba-tiba sebuah ide melintas. Ide yang begitu absurd namun berpotensi sangat lucu. Ia akan berpura-pura meminta nasihat dari Abu Jahil. Idenya adalah membuat permohonan nasihat yang begitu gila dan tidak masuk akal, sehingga Abu Jahil akan terpaksa mengaku keterbatasannya atau justru memberikan nasihat yang semakin memperlihatkan kebodohannya sendiri. Ini bukan hanya lelucon, tetapi juga sebuah eksperimen sosial yang menarik bagi Abu Nawas, menguji betapa jauh kesombongan seorang dapat membutakan akalnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai mempersiapkan penampilannya. Ia sengaja memilih pakaian yang paling lusuh. Rambutnya dibiarkan agak berantakan, dan wajahnya dibuat seolah-olah sedang dilanda keresahan yang mendalam. Ia ingin terlihat seperti seorang yang benar-benar putus asa dan kehabisan akal, berharap akan mendapat simpati atau setidaknya rasa ingin tahu dari Abu Jahil. Sebelum berangkat ke kediaman Abu Jahil yang megah, Abu Nawas berlatih di depan cermin. Ia mencoba berbagai ekspresi, mulai dari cemberut, sedih, hingga pandangan kosong yang putus asa. Ia bahkan menyiapkan beberapa kalimat pembuka yang dramatis. Semua demi meyakinkan Abu Jahil bahwa ia sedang menghadapi masalah yang sangat rumit, yang hanya bisa dipecahkan oleh kebijaksanaan setinggi langit milik sang saudagar sombong. Dengan langkah disengaja terlihat gontai, Abu Nawas akhirnya tiba di gerbang rumah Abu Jahil yang menjulang tinggi.
Penjaga gerbang yang mengenali Abu Nawas sebagai seorang seniman humor namun terkadang merepotkan, sempat menolak masuk. Namun setelah Abu Nawas dengan nada meratap menjelaskan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati yang membutuhkan campur tangan sang tuan besar, akhirnya ia diizinkan masuk setelah menunggu cukup lama. Di ruang tamu yang mewah, di mana perabotnya berkilauan dan karpet persia terhampar, Abu Jahil menyambut dengan tatapan meremehkan. "Ada apa gerangan kau datang kemari, wahai Abu Nawas?" tanyanya dengan nada angkuh, tanpa mengundang Abu Nawas untuk duduk. "Aku tahu kau bukan orang yang suka membuang waktu, kecuali untuk hal-hal yang tidak penting." Abu Nawas tak gentar dengan ekspresi wajah yang dibuat sesedih mungkin. "Wahai Tuan Besar Abu Jahil," katanya dengan suara bergetar, "hamba datang kemari karena akal hamba sudah buntu. Hamba telah mencoba segala cara, namun tak ada satupun yang berhasil. Hanya Tuanku yang memiliki kebijaksanaan yang tak terbatas, yang mungkin bisa menolong hamba keluar dari masalah pelik ini." Abu Jahil menyeringai puas mendengar pujian itu. "Katakanlah masalahmu, wahai Abu Nawas," katanya, meskipun dalam hatinya ia merasa ini hanyalah salah satu trik Abu Nawas. "Jika memang akalmu buntu, itu berarti masalahnya memang tidak sebanding dengan kehebatan akalku." Abu Nawas menarik napas panjang, lalu memulai ceritanya yang dibuat-buat. "Tuan, akhir-akhir ini hamba sering sekali merasa bingung. Bingung bagaimana caranya membuat bulan bersinar lebih terang di malam hari dan matahari bersinar lebih redup di siang hari, agar hamba bisa menanam sayuran yang tumbuh di kedua waktu tanpa harus menunggu pergantian hari." Abu Jahil terdiam, matanya berkedip-kedip. Ia mencoba mencerna perkataan Abu Nawas yang sangat tidak masuk akal itu. Ia berpikir, ini pasti lelucon. Tapi raut wajah Abu Nawas begitu meyakinkan, penuh keputusasaan. Abu Jahil yang angkuh itu tidak ingin terlihat bodoh atau tidak mampu memberikan nasihat. Ia merasa terjebak. "Apa?" seru Abu Jahil, berusaha menyembunyikan kebingungannya dengan nada tinggi. "Bagaimana mungkin kau menanyakan hal itu? Itu melanggar hukum alam, mustahil." Abu Nawas tetap pada perannya. "Justru itu, Tuan. Hamba tahu itu mustahil, tapi hati hamba terus gelisah memikirkannya. Mungkin Tuanku punya cara yang belum terpikirkan oleh akal kami yang dangkal ini." Abu Jahil terdiam. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia harus memberikan nasihat. Tetapi nasihat apa untuk permintaan sesinting itu? Abu Jahil mundar-mandir di ruang tamunya. Otaknya bekerja keras mencari jawaban. Ia tidak bisa mengakui ketidakmampuannya di hadapan Abu Nawas yang dianggapnya remeh. Harga dirinya terlalu tinggi untuk itu. Ia mencoba memikirkan solusi yang paling tidak masuk akal, berharap Abu Nawas akan menyerah dengan sendirinya. Namun semakin ia berpikir, semakin ia menyadari betapa konyolnya permintaan Abu Nawas, dan betapa konyolnya ia sendiri karena berusaha mencari jawabannya. "Dengar Abu Nawas," kata Abu Jahil akhirnya, dengan suara yang agak serak. "Masalahmu ini memang unik, sangat unik. Aku harus berpikir keras. Ini membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi." Ia mencoba terlihat bijaksana, padahal dalam hatinya ia sudah panik. Ia tidak ingin kehilangan muka, apalagi di hadapan orang yang ia anggap rendah. Setelah beberapa saat berpikir keras, wajah Abu Jahil tiba-tiba berbinar. Ia teringat sebuah pepatah kuno yang sering digunakan untuk menghindari pertanyaan sulit. "Abu Nawas," katanya dengan nada penuh keyakinan, "masalahmu ini bukanlah masalah kekuatan, tapi masalah sudut pandang. Untuk membuat rembulan bersinar lebih terang di malam hari, kau harus pergi ke ujung dunia, di mana malam itu adalah siang. Dan untuk membuat matahari bersinar lebih redup di siang hari, kau harus pergi ke tempat di mana matahari tidak pernah terbit." Abu Nawas dengan ekspresi polos yang menutupi geli hatinya, mengangguk-angguk seolah-olah memahami. "Oh, jadi begitu, Tuanku. Itu adalah nasihat yang luar biasa.
Hamba tidak pernah memikirkannya sejauh itu. Abu Jahil membusungkan dadanya, merasa berhasil menipu Abu Nawas dengan nasihat absurdnya. Ia mengira telah memenangkan perdebatan tanpa harus mengakui kebodohannya. "Terima kasih Tuan Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil berdiri dan membungkuk hormat. "Nasihat tuanku benar-benar membuka mata hamba. Hamba sekarang mengerti bahwa untuk memecahkan masalah yang paling mustahil sekalipun, kita tidak perlu memiliki akal yang luar biasa, melainkan hanya perlu mengetahui cara untuk tidak menyentuh masalah itu sama sekali dan mengalihkannya ke tempat lain yang tak terjangkau akal manusia." Abu Jahil tertegun. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya memahami ironi di balik nasihatnya, tetapi juga berhasil membalikkannya, menjadikan nasihatnya sendiri sebagai bukti kebodohannya. Wajah Abu Jahil memerah padam. Ia menyadari bahwa ia telah dipermainkan dan kesombongannya telah menjadi bumerang yang memukul diri sendiri. Sementara Abu Nawas dengan senyum tipis di bibirnya melenggang pergi, meninggalkan Abu Jahil yang termenung dalam keheningan yang penuh dengan tamparan ironi. Cerita selanjutnya. Di sebuah malam yang hening di Baghdad, Abu Nawas termenung di teras rumahnya. Pikirannya melayang memikirkan cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Sudah berapa pekan ini ia dikejar oleh Hasan, si pedagang rempah yang terkenal pelit. Hutangnya tak seberapa, hanya 1 keping dinar, tapi Hasan selalu menagihnya dengan cara yang membuat Abu Nawas malu. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang berjalan di pasar, ia berpapasan dengan Hasan. "Hasan, maafkan aku," kata Abu Nawas. "Aku belum bisa melunasi hutangmu." Hasan menyeringai, "Jangan hanya minta maaf Abu Nawas. Aku butuh uangku, bukan maafmu." Lalu Hasan menawarkan sesuatu. "Aku akan meminjamkanmu uang 50 keping dinar. Tapi kau harus melunasi semua hutangmu dalam 1 bulan. Jika tidak, aku akan mengambil rumahmu sebagai gantinya." Abu Nawas yang sedang kepepet tidak berpikir panjang dan langsung menyetujui tawaran itu. Malam itu, setelah menyetujui perjanjian aneh dengan Hasan, Abu Nawas pulang dengan hati yang gelisah. Ia tahu betul melunasi 50 keping dinar dalam sebulan adalah hal yang mustahil. Namun ia tidak mau menyerah. Dengan kecerdikan dan akal bulusnya, Abu Nawas mulai memutar otak. Ia tidak akan membiarkan Hasan mengambil rumah satu-satunya yang ia miliki. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi sebuah toko kayu. "Wahai tukang kayu," kata Abu Nawas, "bisakah kau membuatkan sebuah peti kayu berukuran besar untukku?" Tukang kayu itu mengangguk. "Tentu saja, Tuan. Untuk apa peti sebesar itu?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Ini untuk sebuah eksperimen. Aku akan memasukkan sebuah benda ajaib ke dalamnya." Tukang kayu itu pun langsung mengangguk-angguk penasaran. Setelah peti kayu itu jadi, Abu Nawas membawanya pulang. Ia menyimpan peti itu di kamarnya dan mulai menjalankan rencananya. Ia meminta tolong semua tetangganya yang memiliki ayam jantan untuk mengikatkan ayam-ayam tersebut ke peti kayu miliknya. Semua tetangganya yang penasaran dan tahu Abu Nawas selalu melakukan hal-hal aneh tidak menolak permintaannya. Malam harinya Abu Nawas kembali beraksi. Ia berkeliling dari rumah ke rumah di Baghdad untuk membeli semua cacing tanah dan belatung. Warga Baghdad yang melihatnya pun bertanya-tanya, "Untuk apa cacing dan belatung sebanyak itu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya menjawab, "Ini adalah bahan utamaku untuk menyelesaikan semua hutang-hutangku." Tentu saja tidak ada yang percaya, tapi mereka tetap menjual cacing dan belatung kepada Abu Nawas. Waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan pun telah tiba. Hasan mendatangi rumah Abu Nawas dengan hati yang gembira. Ia sudah tidak sabar untuk mengambil rumah Abu Nawas. "Abu Nawas,
Hari ini adalah hari di mana hutangmu jatuh tempo, seru Hasan sambil tertawa. Abu Nawas yang sudah menunggu kedatangan Hasan tersenyum santai. Tenang Hasan, hutangku sudah lunas. Hasan menaikkan alisnya. Mana mungkin, dengan apa kau melunasinya? Abu Nawas selalu mengajak Hasan masuk ke kamarnya, di mana peti kayu yang dipenuhi ayam jantan berada. Hasan tercengang. Ia melihat tumpukan kotoran ayam yang menumpuk. Bau yang menyengat pun masuk hidungnya. Apa ini Abu Nawas? Kenapa kamu masukkan ayam-ayam dalam peti? Dan kenapa baunya sangat busuk? Tanya Hasan yang kebingungan. Abu Nawas tertawa. Ini adalah peti ajaibku Hasan. Peti yang menghasilkan uang. Mendengar ucapan Abu Nawas, Hasan semakin curiga. Jangan bercanda Abu Nawas. Mana ada peti ajaib yang bisa menghasilkan uang? Yang ada malah kotoran ayam busuk, kata Hasan dengan nada kesat. Hasan, dengarkan aku, jawab Abu Nawas. Peti ini memiliki rahasia ajaib. Cacing dan belatung yang aku berikan setiap malam dimakan oleh ayam-ayam ini. Kotoran ayam ini adalah kotoran ajaib yang memiliki khasiat untuk menyuburkan tanah. Aku sudah menjual kotoran ini kepada para petani. Berkat peti ajaib ini, mereka menghasilkan panen yang berlimpah dan tidak pernah gagal. Hasan semakin kesal. Abu Nawas, aku tidak mau kotoran ayam busuk itu. Aku butuh uangku, seru Hasan. Abu Nawas mengambil sebuah kantong yang berisi uang di bawah peti. Lihat ini Hasan. Ini adalah uang 50 keping dinar yang aku dapatkan dari peti ajaibku. Hasan terkejut. Ia tidak menyangka uang itu benar-benar ada. Dengan perasaan kesal, Hasan mengambil uang itu. Ia tidak mau mengakui Abu Nawas cerdik. Ia hanya menganggap Abu Nawas beruntung. Setelah hutang-hutangnya dilunasi, Abu Nawas tersenyum lega. Ia tidak lagi kehilangan rumahnya. Ia pun tidak perlu dikejar-kejar oleh Hasan lagi. Beberapa waktu setelahnya, Hasan mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin membeli peti ajaibmu, kata Hasan. Abu Nawas terkejut. Untuk apa Hasan? Bukankah kau bilang itu peti hina? Hasan tersimpu malu. Aku sudah melihat sendiri. Semua petani di Baghdad semakin kaya raya berkat peti ajaibmu. Aku juga ingin kaya, jawab Hasan. Abu Nawas tersenyum. Hasan, peti itu tidak bisa dijual, kata Abu Nawas. Mengapa? Tanya Hasan dengan penasaran. Peti itu hanyalah peti biasa. Yang ajaib itu adalah kecerdikan dan kemauan untuk berusaha. Aku tidak mendapatkan uang dengan cara instan. Aku bekerja keras setiap malam untuk membersihkan kotoran ayam dan menjualnya kepada petani. Aku tidak mau berdiam diri dan hanya mengandalkan keberuntungan. Peti ajaibku adalah simbol dari kerja keras. Kamu tidak bisa membelinya. Hasan pun terdiam. Ia menyadari kesalahannya. Ia tahu, ia tidak bisa membeli kecerdikan dan kerja keras yang dimiliki Abu Nawas. Hasan pun pulang dengan kepala tertunduk. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan kecerdikan dan kerja keras. Cerita selanjutnya. Di jantung kota Baghdad yang ramai, hiduplah seorang pedagang permata kaya raya bernama Tuan Paruk. Hartanya berlimpah, namun Tuan Paruk adalah orang yang kikir dan licik. Ia sering menipu para pembeli dan memanipulasi harga, membuat banyak orang di pasar gemas. Suatu sore, Tuan Paruk didatangi oleh seorang pedagang asing yang mengaku berasal dari negeri seberang. Pedagang itu menawarkan sebuah permata sebesar telur merpati, berkilauan dengan warna-warni pelangi yang memukau. Permata tersebut begitu indah, sehingga Tuan Paruk merasa matanya tak berkedip. Pedagang asing itu mengatakan permata ini adalah permata 1000 warna. Pusaka turun-temurun keluarganya. Namun ada satu syarat aneh untuk membelinya. Permata ini hanya bisa dibeli jika Anda mengucapkan sumpah Tuan, ujar si pedagang asing. Sumpah apa?
Tanya Tuan Paruk dengan penasaran. Matanya masih terpaku pada permata. Sumpah bahwa Anda hanya akan berbicara dengan 10 jari dan hanya akan menggunakan 1 lidah untuk berkata benar, jawab si pedagang dengan wajah datar. Tuan Paruk yang serakah merasa itu syarat yang ganjil namun tidak berbahaya. Ia pun menyetujuinya, mengira itu hanya trik dagang semata. Setelah akad jual beli dan sumpah diucapkan, para pedagang asing itu pergi, meninggalkan Tuan Paruk dengan permata yang luar biasa. Namun Tuan Paruk tak menyadari bahwa sumpah itu sungguh-sungguh. Sejak saat itu, setiap kali ia ingin berbohong dan menipu, yang keluar dari mulutnya hanyalah kata-kata jujur yang tidak bisa ia kendalikan. Dan setiap kali ia menunjuk sesuatu dengan jarinya tidak akan bisa kembali ke posisi semula sampai ia mengucapkan kebenaran yang berkaitan dengan apa yang ia tunjuk. Tentu saja hal ini membuat Tuan Paruk panik. Suatu hari Tuan Paruk kedatangan seorang pembeli yang ingin membeli cincin berlian. Tuan Paruk ingin mengatakan harga cincin itu 100 dinar, padahal harganya hanya 10 dinar. Namun yang keluar dari mulutnya adalah harga cincin itu 10 dinar. Harga cincin ini 10 dinar wahai tuan, tidak lebih. Tuan Paruk semakin bingung. Ia menunjukkan cincin ini dengan jari telunjuknya. Dan jari itu langsung kaku di udara. Tuan Paruk mencoba menyembunyikan tangannya. Tetapi jari itu tetap menunjuk cincin itu. Mengisyaratkan kebenaran yang ia coba sembunyikan. Kejadian ini membuat reputasi Tuan Paruk sebagai pedagang licik runtuh seketika. Kabar tentang keanehan Tuan Paruk menyebar dengan cepat di seluruh Baghdad. Para pedagang lain menertawakannya, sementara pembeli merasa senang karena akhirnya mereka bisa berdagang dengan Tuan Paruk tanpa takut ditipu. Namun Tuan Paruk merasa sangat malu dan marah. Ia tak lagi bisa menipu. Dan bahkan ia tidak bisa menyentuh makanan dengan kedua tangannya karena jari-jarinya kaku menunjuk hal-hal yang ia tak sengaja ungkapkan kebenarannya. Merasa putus asa, Tuan Paruk pergi ke rumah Abu Nawas yang dikenal sebagai sosok cerdik yang sering memecahkan masalah ganjil. Tuan Paruk menceritakan semuanya. Dari awal ia membeli permata, mengucapkan sumpah, hingga kehidupannya yang kacau balau sekarang. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama sambil sesekali menahan tawa. Tuan Paruk, kata Abu Nawas, masalah Anda ini menarik. Sumpah 10 jari 1 lidah, ini bukan kutukan melainkan pelajaran. Namun saya akan mencoba membantu Anda. Pertama, ceritakan dengan jujur berapa harga asli dari cincin yang Anda jual kemarin. Tuan Paruk menelan ludah. Jari telunjuknya masih kaku, menunjuk ke arahnya. Ia pun mengangguk. Tepat sekali, wahai tuan, 10 dinar, ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah mendengar cerita Tuan Paruk, Abu Nawas berpikir keras. Sumpah yang diucapkan Tuan Paruk adalah sumpah yang tak bisa dilanggar. Jika ia melanggar, maka jari-jarinya akan kaku, menunjuk ke arah kesalahan yang ia lakukan. Jika ia berbohong, maka lidahnya akan dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Abu Nawas memutuskan untuk membantu Tuan Paruk dengan caranya sendiri, tetapi dengan syarat. Tuan Paruk, kata Abu Nawas, saya akan membantu Anda, tapi Anda harus membantu saya juga. Besok di pasar, bawakan saya 2 pedang yang sama persis. Tuan Paruk yang putus asa menyanggupi permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, Tuan Paruk datang dengan 2 pedang yang sangat mirip. Pedang-pedang ini terbuat dari baja Damaskus dengan ukiran indah di ganggangnya. Abu Nawas mengambil kedua pedang itu dan tersenyum. Ia kemudian menyuruh Tuan Paruk untuk kembali ke rumahnya. Biarkan saya yang menyelesaikan masalah ini, kata Abu Nawas. Ia kemudian pergi ke pasar dan menyebarkan kabar bahwa ia akan melakukan sebuah pertunjukan. Kabar tersebut membuat seluruh pasar heboh. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh pasar ramai.
banyak orang yang ingin melihat pertunjukan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka berdatangan, termasuk Tuan Paruk yang penasaran. Abu Nawas naik ke panggung dan berdiri di depan kerumunan, memegang kedua pedang yang sama persis di kedua tangannya. "Wahai saudaraku sekalian," kata Abu Nawas dengan suara lantang, "hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian kekuatan dari kebenaran dan kebohongan. Di tengah kanan saya ada pedang kebenaran. Pedang ini akan menunjuk siapapun yang berbohong. Dan di tangan kiri saya ada pedang kebohongan. Pedang ini akan menunjuk siapapun yang mengatakan kebenaran." Lanjut Abu Nawas membuat penonton bingung. Lalu ia melanjutkan, "Pedang ini tidak bisa dipisahkan. Jadi pedang kebenaran akan selalu menunjuk ke arah kebohongan. Dan pedang kebohongan akan selalu menunjuk ke arah kebenaran." Kerumunan semakin bingung. Tuan Paruk yang melihat itu merasa Abu Nawas sedang mempermainkannya. Seorang saudagar kaya di antara kerumunan yang merasa pintar mencibir Abu Nawas. "Omong kosong," katanya. "Bagaimana mungkin sebuah pedang bisa tahu siapa yang berbohong dan siapa yang mengatakan kebenaran? Itu tidak masuk akal." Abu Nawas menatap saudagar itu dengan senyum licik. "Baik kalau begitu, mari kita buktikan, wahai saudagar. Apakah ada kebohongan atau mengatakan kebenaran?" Tanya Abu Nawas. Saudagar itu menjawab dengan angkuh, "Aku selalu mengatakan kebenaran." Saat itu, pedang di tangan kiri Abu Nawas, disebut pedang kebohongan, tiba-tiba menuju ke arah saudagar itu. Saudagar itu terkejut. Orang-orang di kerumunan tertawa. "Dia berbohong. Pedang itu menunjukkannya," seru salah satu penonton. Saudagar itu yang malu mencoba membela diri. "Itu tidak adil. Ini adalah trik," teriaknya. Abu Nawas kemudian menatap kerumunan. "Wahai saudaraku sekalian, jika kalian melihat pedang kebohongan menunjuk ke arah seseorang, itu berarti orang itu sedang mengatakan kebenaran. Tetapi jika kalian melihat pedang kebenaran menunjuk ke arah seseorang, itu berarti orang itu sedang berbohong." Seluruh penonton kebingungan dan Tuan Paruk semakin tidak mengerti. Setelah pertunjukan pasar selesai, Tuan Paruk menemui Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Tuan Paruk, "saya tidak mengerti apa maksud dari pertunjukan Anda itu. Apa hubungannya dengan masalah saya?" Abu Nawas tersenyum. "Tuan Paruk," katanya, "tadi saya bilang, pedang kebenaran menunjuk kebohongan, dan pedang kebohongan menunjuk kebenaran. Itu adalah teka-teki yang saya ciptakan. Namun bukan itu yang penting. Yang penting saya sudah menemukan solusi untuk masalah Anda. Permata 1000 warna yang Anda beli," lanjut Abu Nawas, "adalah kunci dari masalah ini. Sumpah itu mengikat Anda pada permata itu. Jadi untuk membebaskan Anda dari sumpah tersebut, Anda harus menjual permata itu kepada orang lain dengan syarat yang sama." Tuan Paruk terkejut. "Menjualnya? Tapi siapa yang mau membeli permata dengan sumpah aneh seperti itu?" tanyanya. Abu Nawas tertawa. "Kok tidak perlu khawatir, saya tahu siapa yang akan membelinya. Orang itu adalah seorang saudagar kaya yang tadi mencibir saya di pasar." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke rumah saudagar kaya itu, membawa permata 1000 warna. "Wahai saudagar," kata Abu Nawas, "saya tahu Anda tertarik dengan permata ini. Saya bersedia menjualnya, tetapi dengan satu syarat." Saudagar kaya itu yang merasa telah dipermalukan di depan umum oleh Abu Nawas merasa kesal. Namun, ia tidak bisa menolak godaan dari permata yang indah itu. "Apa syaratnya?" tanyanya. Abu Nawas menceritakan tentang sumpah 10 jari 1 lidah. Persis seperti yang diucapkan oleh pedagang asing kepada Tuan Paruk. Saudagar itu menganggap itu sebuah lelucon dan ia pun menyetujui sumpah tersebut. Setelah saudagar itu mengucapkan sumpah, ia membeli permata 1000 warna dengan harga yang sangat tinggi. Abu Nawas pun pulang ke rumah Tuan Paruk, memberitahukan bahwa ia telah menjual permata itu. "Selamat Tuan Paruk," kata Abu Nawas.
Anda sekarang bebas dari sumpah 10 jari 1 lidah. Tuan Paruk mencoba menggerakkan jari-jarinya dan ia bisa menggerakkannya dengan bebas. Dan ia bisa berbohong tanpa lidahnya dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Tuan Paruk sangat gembira dan ia berterima kasih kepada Abu Nawas. Kabar tentang saudagar kaya raya yang tiba-tiba tidak bisa berbohong dan jari-jarinya kaku menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang menertawakannya karena ia menjadi korban dari tipu muslihat yang sama seperti Tuan Paruk. Saudagar itu pun akhirnya sadar bahwa ia telah ditipu oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia pun mendatangi Abu Nawas meminta bantuan. Namun Abu Nawas menolak. "Wahai saudagar, saya hanya membantu Tuan Paruk karena ia bersedia jujur kepada saya. Jika Anda ingin saya bantu, Anda harus bersedia untuk jujur kepada saya juga." Sang saudagar yang sombong akhirnya menyerah dan jujur kepada Abu Nawas. Ia mengakui bahwa ia selalu menipu para pembeli dan memanipulasi harga. Abu Nawas pun tersenyum. "Anda telah jujur," katanya, "dan sumpah Anda telah terangkat." Dan sejak saat itu, saudagar kaya itu menjadi orang yang jujur. Tuan Paruk dan saudagar kaya itu akhirnya menjadi sahabat dan mereka berdua menjadi pedagang yang jujur. Berkat pelajaran dari Abu Nawas dan sumpah 10 jari 1 lidah. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk pikuk kota Baghdad yang selalu ramai, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Abu Jahil. Kekayaannya melimpah ruah. Ia lebih dikenal karena kesombongan dan keangkuhannya yang tak terkira. Setiap kali berpapasan dengan orang miskin atau berilmu rendah, Abu Jahil akan membuang muka, seolah-olah mereka adalah debu yang tak pantas dipandang. Ucapannya selalu dipenuhi dengan pujian diri dan cemoohan terhadap orang lain. Ia gemar memamerkan harta bendanya, mulai dari jubah sutra terbaik hingga kuda-kuda pilihan yang dihias mewah. Tak jarang ia sengaja melintas di pasar hanya untuk melihat orang-orang berdecak kagum dan iri pada kemewahannya. Fenomena Abu Jahil ini tentu saja tidak luput dari perhatian Abu Nawas, si cerdik pandai yang selalu punya akal. Hatinya tergelitik melihat tingkah pola Abu Jahil yang semakin menjadi-jadi. Sudah saatnya kesombongan ini diberi pelajaran, gumam Abu Nawas pada suatu sore, sambil menyeruput secangkir kopi kurma. Sebuah ide berlian terlintas di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Abu Jahil dengan cara yang paling tidak terduga. Bukan dengan debat atau adu kecerdasan, melainkan dengan sebuah undangan yang kelihatannya sederhana namun penuh makna tersembunyi. Keesokan harinya tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas akan mengadakan sebuah pesta agung di kediamannya. Para tetangga dan kenalan saling berbisik, bertanya-tanya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sederhana. Jarang sekali ia mengadakan perhelatan besar, namun undangan yang sampai ke tangan Abu Jahil adalah yang paling istimewa. Undangannya itu terbuat dari kertas terbaik, bertulisan kaligrafi indah, dan berhiasan benang emas. Isinya singkat namun padat. Dengan segala hormat, Tuan Abu Jahil, kami mengundang Anda untuk hadir dalam perhelatan akbar di kediaman kami malam Jumat ini. Sebuah jamuan istimewa menanti kehadiran Anda. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang jenis jamuan atau acara apa yang akan disajikan, yang semakin membuat Abu Jahil penasaran. Menerima undangan dari Abu Nawas, Abu Jahil merasa sedikit aneh sekaligus bangga. Mengapa Abu Nawas yang ia anggap rendah tiba-tiba mengundangnya ke pesta yang katanya agung? Apakah itu semacam pengakuan akan statusnya? Ia membayangkan sebuah jamuan mewah dengan hidangan berlimpah ruah, musik, dan tarian. Untuk acara sepenting itu, Abu Jahil memutuskan untuk tampil semaksimal mungkin. Ia mengenakan jubah sutra Persia termahalnya, menyemprotkan wewangian oud terbaik, dan memoles perhiasan emas hingga berkilau.
Di dalam benaknya, ia sudah membayangkan pujian dan kekaguman dari para tamu lain yang akan melihat kemegahannya. Malam Jumat tiba. Dengan langkah gagah, Abu Jahil tiba di kediaman Abu Nawas. Dari luar rumah, Abu Nawas tampak bersahaja seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang ia bayangkan. Namun di dalam, ia disambut dengan penerangan yang remang-remang, memberikan kesan misterius namun tetap hangat. Para tamu sudah berkumpul. Kebanyakan adalah para cendekiawan dan orang-orang soleh yang sering berdiskusi dengan Abu Nawas. Tidak ada hidangan yang terhidang di meja, apalagi panggung hiburan. Hanya ada tikar-tikar bersih yang terhampar dan cangkir-cangkir kosong di hadapan setiap tamu. Abu Jahil mulai merasa aneh, namun ia tetap mencoba bersikap tenang. Abu Nawas menyambut Abu Jahil dengan senyum ramah. "Selamat datang Tuan Abu Jahil. Kami sungguh bahagia atas kehadiran Anda di perhelatan sederhana kami," katanya sambil mempersilakan Abu Jahil duduk di tempat terbaik. Abu Jahil menyeringgitkan dahi. Perhelatan sederhana? Ia melihat sekeliling, mencari-cari nampan berisi makanan atau pelayanan yang membawa minum, namun nihil. Setelah semua tamu duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara. "Saudara-saudaraku sekalian, malam ini kita akan menikmati jamuan yang paling mulia, jamuan akal dan hati. Kita akan berbagi kisah, bertukar pikiran, dan merenungkan hikmah kehidupan." Para tamu lain tampak mengangguk setuju, menikmati setiap kata yang keluar dari lisan Abu Nawas. Abu Jahil di sisi lain mulai gelisah. Perutnya bergemuruh, namun yang ada hanyalah kata-kata. Jamuan kata-kata berlangsung selama berapa waktu. Para cendekiawan saling beradu argumen dengan santun, berbagai syair dan anekdot lucu. Suasana penuh dengan tawa dan diskusi yang mendalam. Namun Abu Jahil tidak dapat menikmati sedikit pun. Perutnya semakin keroncongan dan pikirannya dipenuhi kekesalan. Ia merasa dipermalukan, diundang ke sebuah pesta agung hanya untuk disuguhi obrolan tanpa sepotong pun makanan. Kesombongannya pun terpukul. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya yang tampak begitu menikmati kebersamaan itu, seolah-olah mereka baru saja menikmati hidangan paling lezat di dunia. Di tengah-tengah diskusi yang hangat, Abu Nawas tiba-tiba menoleh pada Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan suara tenang, "bagaimana menurut Anda tentang jamuan kita malam ini? Apakah Anda merasa cukup terpuaskan?" Pertanyaan itu membuat Abu Jahil terkejut. Ia ingin sekali meluapkan kekesalannya, namun gengsi menahannya. Dengan wajah masam ia menjawab, Ini adalah jamuan yang sangat tidak biasa." Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan rasa lapar dan kekecewaannya yang mendalam. Abu Nawas tersenyum kecil. "Benar Tuan Abu Jahil, ini memang tidak biasa. Di dunia ini ada dua jenis kelaparan. Kelaparan fisik yang dipuaskan oleh makanan, dan kelaparan akal dan hati yang dipuaskan oleh ilmu, hikmah, dan kebersamaan. Malam ini kami mencoba memuaskan jenis kelaparan yang kedua." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kesombongan seringkali membutakan kita dari nilai-nilai sejati. Harta dan kemewahan hanyalah memuaskan raga, namun tidak pernah mengisi jiwa. Undangan ini adalah ujian bagi Anda, Tuan Abu Jahil. Apakah Anda datang untuk menikmati hidangan dan memuaskan nafsu, atau mencari hidangan yang memperkaya diri? Abu Jahil terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan kecerdasan dan kesederhanaan Abu Nawas. Pelajaran itu jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan termewah sekalipun.